was adopted. What? They told you? Yeah. Did they not tell you? Professor Loki. Selamat datang di Ancient Film. Dari mana varian Loki sebenarnya berasal? Sepertinya pertanyaan yang pas, karena beberapa dari varian ini terlihat berbeda dari Loki yang sering kita lihat. Apalagi ada yang wanita. You're a woman. Yes, I hope that's not a problem. Episode 3 bahkan menambahkan spekulasi kalau Sylvie mengingat ibunya. Your mother? I barely remember her. Just blips of a dream at this point. Jadi saya punya teori yang menjelaskan tentang apa yang dia bicarakan. Pertama, kita jelaskan bagaimana cara kerja timeline di MCU ketika Profesor Hulk membicarakan penjelasan yang membingungkan tentang time travel. If you travel to the past, that past becomes your future. Itu sebenarnya menjelaskan kalau hidup kita sudah ditulis dan kembali ke masa lalu hanya akan menimbulkan timeline baru. The Ancient juga menjelaskan hal yang sama kepada Hulk. Move one of the stones and that close splits. Now this may benefit your reality, but my new one not so much. Ketika dia berbicara tentang realitiku, dia berbicara tentang timeline dia sendiri, seperti yang Miss Minute katakan. Off your path created a Nexus event. Jadi ketika ada yang salah dari rencana Timekeeper, akan menimbulkan timeline baru yang bercabang. Dan ingat, garis merah berarti tidak ada jalan kembali. Now hang on just a minute. Ingat ketika Minuteman dan Sylvie di tahun 1858. Jadi kita tahu kalau mereka sering bertemu dengan varian kayak Loki. Oil. Think some jackass found himself a time machine, came back here to get rich. Mereka juga berhadapan dengan Time Bandit. Nothing can go wrong. Tapi bagi Minuteman, Time Bandit hanya kerjaan part-time. Mereka hanya akan disibukkan reset timeline dan banyak laporan. Di sini kita dijelaskan kalau mereka banyak mengerjakan kejahatan timeline di setiap waktu. Dan itu tidak kejahatan yang besar karena tidak punya energi varian yang besar. Energi varian adalah seberapa besar varian itu dapat mengubah Secret Timeline. Jadi ketika Loki membebaskan domba di Pompeii tidak menimbulkan perubahan. Tapi jika kita kembali ke masa lampau dan mengambil sesuatu, akan mengubah sedikit timeline. Yang dilakukan Hawkeye ini tidak mengakibatkan perhatian dari TVA. Jadi Minuteman tidak disibukkan dengan laporan. It's not worth the paperwork. Just prune it, let's bail. Jadi saya pikir ada timeline alternatif yang sangat kecil yang punya varian lain yang sedang makan pagi dan tidak minum kopi, yang tidak menimbulkan timeline bercabang. Seperti di Mad Max ketika Immortan Joe seperti Secret Timeline dan pengikutnya adalah orang-orang yang hidup. Dan bagian pentingnya mereka harus mengikuti Immortan Joe. Jadi ketika salah satu keluar dari jalur, itu akan jadi resikonya sendiri. Itu tidak akan jadi bagian dari Immortan Joe lagi. Seperti Furiosa dan Max, mereka membuat storyline mereka sendiri. Kesimpulannya, timeline seperti storyline, jadi varian Loki itu adalah protagonis yang ada di jalur mereka sendiri. Sama seperti series ini mengikuti storyline dari new varian Loki. Jika orang-orang membahas alternatif timeline sama seperti teori Rick dan Morty, pada dasarnya ada banyak paralel dimensi yang punya storyline sendiri. Ketika yang satu ada yang perang, ada yang jadi kepiting, ada yang sibuk dengan judi. Dan saya pikir cocok dengan MCU ketika dulu ada banyak timeline sebelum Timekeeper mulai perang dan membuat Secret Timeline. Tapi sekarang muncul banyak timeline karena Nexus Event. Oke, kita kembali ke varian Loki. Saya gak berpikir mereka dari banyak timeline. Semua varian ini mempresentasikan TVA yang punya satu keputusan, yang punya satu Loki. Ketika Loki ikut Tour de France, itu akan menimbulkan timeline baru. Loki bertransformasi ke troll atau jadi warrior Swedia akan menimbulkan timeline baru. Ngomong-ngomong, pengarang komik besar Jason Aaron baru saja men-tweet foto dari para varian Loki. Loki memilih untuk melarikan diri dengan Infinity Stone dan menimbulkan timeline baru, seperti yang dikatakan The Ancient. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones and that close splits. Tapi ini tidak menjelaskan Sylvie, dia menjadi cewek setelah dewasa. Saya pikir series akan menjelaskan di episode-episode berikutnya. Tapi saya punya dark teori sendiri untuk di-share ke kalian.
Kelamin Loki ditulis fluid di mana itu masuk akal. Dia buat hidupnya selayaknya ilusi. Dari Frost Giant, Pangeran Asgard, dan Loki lahir kembali jadi cewek di komik setelah Ragnarok. Dan di mitologi dia punya banyak bentuk bahkan cewek. Jadi intinya Loki bisa merubah bentuk bahkan kelamin, tapi Odin menemukannya sebagai cowok. In the aftermath of the battle, I went into the temple and I found a baby. Loki tetap dibentuk yang sekarang. Couldn't stop it, so I'm prisoner. I love you, my sons. Mungkin Loki sendiri tidak tahu kalau dia bisa merubah kelamin karena dia tidak pernah mencoba, atau seperti katak di Jurassic Park. Some West African frogs have been known to spontaneously change sex from male to female in a single-sex environment. Jadi gimana kalau Loki ditemukan dalam kondisi sebagai cewek? Mungkin akan menimbulkan Nexus Event dan TVA akan bergerak supaya tidak merubah timeline. Sylvie bahkan menjelaskan kekuatannya yang tidak dimiliki Loki. I taught myself. You taught yourself that magic? Yeah, I did. Masuk akal kalau Loki bisa berubah bahkan walau masih bayi. Atau saya hanya terlalu berpikir mungkin Sylvie memang lahir sebagai cewek. Jadi TVA mengambil Loki untuk direset ketika masih bayi supaya bisa jadi pegawai TVA, supaya tidak menimbulkan kerusakan di Secret Timeline. Kemudian dia melawan TVA seperti yang Rovana katakan. Trusting this man is not a good idea. Dan yang lain sangat benci dengan Loki. Let me see the back of that jacket. Itu menunjukkan kenapa Sylvie sangat tahu tentang TVA. Dia kerja di sana. Di episode 3 bahkan dia memberitahu kalau semua pegawai TVA adalah varian. They're all variants, just like us. Dan juga dia tidak suka dipanggil Loki. Don't call me that. Bisa jadi karena Loki adalah pembuat masalah yang merusak waktu. Ketika Sylvie bilang diadopsi, I knew I was adopted. What? They told you? Yeah. Did they not tell you? Loki pikir dia berbicara tentang Odin dan Frigga. Setelah Loki tahu, dia jadi emosi. So I am no more than another stolen relic. Tapi bagaimana kalau Sylvie sebenarnya berbicara tentang TVA? They told you? Yeah. TVA membesarkan Sylvie dan memperlihatkan Loki supaya dia benci Loki yang lain. Bahkan dia bertanya bagaimana Frigga. What was she like? Do you remember your mother? Your real mother? Seperti Sylvie bertanya, selayaknya dia tidak pernah bertemu Frigga. Dan sekarang dia berbicara seperti ingatannya hilang. I barely remember her. Just blips of a dream at this point. I have no memory of my mother. Sylvie berbicara seperti agen TVA, mengerti kapan kehancuran muncul. The Ark never leaves because it's destroyed. Itu seperti bagaimana TVA mengatur timeline. Agen TVA seperti Mobius dipertontonkan film yang bisa diulang-ulang seperti kenyataan. Seperti yang Mobius katakan. That's the proper flow of time, and it happens again and again and again because it's supposed to, because it has to. Itu seperti yang Sylvie bilang. The Ark never leaves because it's destroyed. Beberapa poin Sylvie membahas, TVA dibangun di atas dasar kebohongan dan semuanya adalah varian. Jadi dia melarikan diri dengan semua pengetahuannya beserta kemampuan untuk mengoperasikan tujuannya untuk mengalahkan Timekeeper dan menghancurkan TVA. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa? Karena yang kita lihat di episode 2, dia ingin mengembalikan multiverse dengan melakukan ini. Dia membebaskan varian lain. Dan si 20 bisa minum margarita dan Mobius bisa menaiki jet ski. There's a beautiful union of form and function which we call the jet ski. Mungkin tujuannya untuk mengembalikan timeline yang asli supaya dia bisa menjadi putri dari Asgard. Itu adalah timeline yang sempurna. Itu saja yang bisa saya bahas. Jangan lupa kasih komentar di bawah dan jika kalian pertama kalinya di sini, jangan lupa subscribe Anson Film.